Kudus Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Suci, Roh Allah sendiri. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang juga memiliki kepribadian. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ia memiliki pemikiran yang juga mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan di ayat yang ke-10, tetapi Allah sudah menyatakannya kepada kita dengan perantaraan Roh-Nya. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana-rencana Allah yang paling tersembunyi sekalipun. Ayat yang ke-11, sebab yang mengetahui isi hati seseorang adalah roh orang itu sendiri bukan? Begitu juga mengenai Allah, yang mengetahui isi hati Allah hanyalah roh Allah sendiri. Manusia tidak dapat dipisahkan dari pikirannya sendiri, demikian juga pula dengan Allah. Allah tidak dapat dipisahkan dari rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Ia pribadi yang memiliki perasaan. Ia mengasihi setiap kita. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30 bagian A di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih yang diberikan oleh Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Allah adalah Roh yang memiliki perasaan. Ia begitu mengasihi setiap kita umat-umatnya. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa penting bagi kita umat-umat Tuhan untuk menerima curahan kuasa Roh Kudus? Sebab Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kita kehidupan. Di dalam kitab Roma 8 ayat yang kedua di sana dikatakan di dalam terjemahan sederhana. Sebagai contoh, ketika bersatu dengan Kristus Yesus, saya menerima Roh Allah yang memberi hidup, dan Roh-Nya itulah yang sudah membebaskan saya dari kuasa dosa dalam diri saya yang dahulu selalu menjerat saya kepada kematian rohani. Ini sebabnya penting bagi kita menerima curahan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka kuasa dosa itu tidak akan menjerat kita dan membawa kita kepada kematian rohani. Sebabnya mari bersama-sama kita meminta agar Roh Allah dicurahkan bagi setiap kita. Bagian kedua, mengapa penting bagi kita untuk menerima curahan kuasa Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebabnya mari minta agar Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, Roh kebenaran itu yang akan memimpin kita, yang akan memimpin seluruh kehidupan kita untuk berjalan di dalam kebenarannya. Bahkan di ayatnya yang terakhir di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat yang ke-27 di sana dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu untuk menjalani, untuk dapat hidup benar. Tetapi ketika Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu tinggal dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang akan memimpin, menuntun setiap langkah kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali datang mengingatkan kami. Setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, membutuhkan curahan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa menuntun dan membimbing setiap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk bisa hidup seturut dengan firman-Mu.
Terpujilah nama Tuhan, kami akan jalani hari ini bersama dengan kekuatan Tuhan. Kemenangan akan jadi bagian kami. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.